Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur, azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hukum-hukum seputar masjid. Masuki poin yang ke-11, masuknya orang kafir ke dalam masjid. Ulama menjelaskan hukum asarnya boleh. Yang enggak boleh hanya Masjidil Haram. Adapun ketika orang kafir masuk ke dalam masjid, selama dia tidak mengotori masjid, maka pada prinsipnya dibolehkan. Seperti orang kafir masuk masjid untuk masuk Islam. Yang kedua, dia sebagai petugas kebersihan atau yang memperbaiki masjid. Atau orang kafir masuk masjid karena hajat-hajat tertentu. Seperti dokter mengobati orang yang luka di masjid. Di masa Nabi SAW, Nabi pernah mengikat tawanan dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi. Sehingga jadi dasar bahwasanya orang kafir boleh masuk ke masjid ketika ada hajat-hajat yang dibutuhkan. Bahkan masuknya orang kafir ke dalam masjid dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya orang yang janabah, orang yang junub, orang yang haid berdiam di masjid selama tidak mengotori masjid. Alasannya orang kafir boleh masuk masjid. Orang kafir tentu kan junub, karena dia nggak mandi junub. Kalau orang kafir saja boleh masuk masjid, kata ulama, sehingga orang yang dia kena janabah, junub, maka boleh dia seandainya terpaksa diam di masjid. Seperti kasus pengungsian. Seringkali pengungsi banjir atau gempa itu ngungsi di masjid. Pas di masjid ngimpi basah gitu kan. Dia janabah. Mau mandi malam dingin. Nunggu besok pagi umpamanya. Maka pendapat yang kuat, maka orang yang datang ke masjid sekalipun dia orang kafir boleh, ya, dengan ketentuan memang tidak sekedar buat tidur. Ini kita sayangkan ada beberapa kasus, mungkin security atau karyawan dia non muslim datang ke masjid buat tidur. Secara hukum memang boleh, tapi jangan jangan dibuka terlalu lebar. Seandainya orang kafir, Pak Ustadz, boleh gak kalau security kafir, dia istirahat atau OB di masjid, dia kafir? Pada prinsipnya boleh saja, selama tidak mengotori masjid. Tapi jangan masjid sebagai tempat tidur. Gitu. Jadi orang kafir boleh ke masjid, mudah-mudahan. Orang kafir boleh masuk masjid, mudah-mudahan dengan dia masuk masjid, dia bisa tertarik dengan Islam. Yang ke-12, dibolehkan bersair dalam masjid selama sairnya tidak maksiat. Perhatikan, ini yang sering disalahpahami antara sair dan musik. Sair dalam Islam dibolehkan, dibenarkan. Bahkan syair itu seringkali menggugah untuk memberikan motivasi. Sebagaimana terjadi di masa perang. Di masa perang
itu para sahabat bersair. Adapun khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersair. Karena Rasul nggak bisa bersair. Karena Nabi bukan sastrawan. Nabi dapat wahyu yang lebih tinggi dari syair. Dalam surah Yasin, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Dan syair nggak pantas bagi Nabi Muhammad. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Yang kami ajarkan adalah pelajaran-pelajaran dan Al-Quran yang terang. Surah Yasin ayat 70. Dalam surah Yasin Allah jelaskan Muhammad itu nggak pantas bersair. Karena kalau syair, semua tokoh-tokoh Arab Quraisy syair, penyair. Nabi dikasih yang lebih tinggi dari syair, yaitu Al-Quran. Syair itu ungkapan-ungkapan sastra yang menunjukkan kemampuan seorang dalam bersastra, berbahasa. Tradisi Arab Mekah pada waktu itu adalah berbalas pantun kalau kita itu, berbalas sastra. Makanya sejarah khutbah nikah itu bukan ustadz. Kan banyak tuh orang mau kawin ada istilah khutbah nikah. Dulu yang khutbah nikah bukan ustadz, yang khutbah nikah adalah pengantin pengantin laki-lakinya. Jadi sebelum nikah, pengantin laki-laki itu melantunkan sastra. Sehingga perempuan itu nanti ngelihat pilihannya ini pintar apa bodoh. Dungu kalau bahasa sekarang. Ini laki-lakinya pintar apa dungu. Kelihatan dia bersastra. Gitu. Kelihatan. Kalau mungkin orang Melayu sini namanya berbalas pantun. Gitu. Kan begitu. Sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Gitu. Pokoknya pantun ya kan? Iya kan banyak tuh kita bersastra. Cipinang Jatinegara, makan kenyang perut sengsara. Gitu. Ini orang-orang Melayu biasanya pintar-pintar itu berpantun. Nah itu dulu laki-laki dilihat dari situ sampai sekarang. Makanya kalau ada ngajar ada pantun tuh cakep, ya gak? Kata orang kita cakep. Ini contoh, ya. Nah, di masjid boleh berpantun. Saya nih misalnya dalam pengajaran mengungkapkan pantun, mengungkapkan kalimat-kalimat sastra, boleh. Kalau nyanyi nggak boleh. Yang pakai alat-alat musik, yang kayak sekarang ini, nada dan dakwah, nggak boleh. Makanya kayak TV One itu bikin acara nada dan dakwah, dia nggak di masjid. Di luarnya. Ngerti etika tuh. Walaupun kita nggak setuju juga dengan musik, ulama banyak yang melarang. Tapi sebagian teman-teman yang katanya marawis masih belum ngerti. Masih bikin dalam masjid, salah. Nanti akhirnya masjid kayak gereja. Buat siarnya siar nyanyian. Islam tuh tidak menjadikan nyanyian sebagai siar agamanya. Nyanyian itu hanya dipakai pas hari raya tok sama pernikahan. Sebatas itu, sama perang. Kalau perang sastra, syair, nggak pakai gendang. Kalau nikah pakai gendang. Tahu gendang nggak? Apa namanya? Duf, bahasa Arabnya. Ya, kawin tuh zaman dulu di masa Rasul. Itu yang diarak pengantin perempuan. Pengantin laki di rumah, Rasul di rumah nunggu Aisyah datang. Aisyah diarak. Di Indonesia yang diarak pengantin laki-laki. Pakai kacamata hitam. Kadang naik kuda ya kan. Kalau enggak ditandu pakai arak-arakan. Pengantin perempuannya di rumah. Nanti habis kawin tinggal di rumah mertua. Disikat laki-laki sama perempuan. Kalau di Arab terbalik. Perempuan yang di rumah, laki-laki yang di rumah. Kayak Rasul itu. Aisyah datang dengan rombongan, itu pakai duf. Dung dung dung, dung dung dung, dung dung dung. Itu ada syiar, itu sunnah memang. Syiar
pernikahan, sama hari raya. Di sini yang masih pakai Betawi pinggir, Lenteng Agung, sebelum Lenteng Agung, Pasar Minggu, Depok. Itu kalau habis sholat Id, anak-anak remajanya itu datang ke RT, ke ustadz, ke tetangga, bawa gendang. Masih ada gak orang Lenteng Agung mana? Pasar Minggu, ya. Pernah lihat gak? Ya, saya pernah lihat langsung itu, pakai gendang. Remaja-remajanya datangin satu-satu. Yang tua-tua itu pakai gendang. Ini dibenarkan dalam agama hari raya, duf, gendang. Di masjid jangan. Sayang memang. Jadi beberapa masjid tuh bikin acara nggak nyaman, nggak pantas. Percis kayak di gereja. Kalau gereja kan pakai organ ya, piano tuh. Ya, ada gitar dan seterusnya. Nah, Islam pakai marawis, sama. Siar dalam Islam, masjid itu ibadah, bukan dendangan. Orang-orang di luar Islam itu memang menyiarkan agamanya lewat nyanyian. Kenapa? Karena agamanya nggak ilmiah. Agamanya nggak ilmiah. Mereka Tuhannya aja bingung. Semua agama di luar Islam, mereka belum bisa mendefinisikan Tuhan. Termasuk Nasrani. Belum bisa menerjemahkan kenapa Tuhan harus disalib. Kenapa kok bisa Tuhan itu disalib tuh? Belum bisa mensarahkan, menjelaskan secara ilmiah. Kok bisa Tuhan disalib itu? Ya, kok bisa? Oh, itu bukan Tuhan, itu anaknya. Ya, tetap kan anak Tuhan, Tuhan juga. Kok bisa Tuhan yang maha besar, maha perkasa, bukan hanya disalib, ditelanjangin, diludahin. Ya, diludahin itu. Kok bisa? Nah, menghilangkan stres, mereka nyanyi. Ya, karena agamanya itu tanah kudot, saling bertentangan. Islam tidak sebagai agama ilmiah, masjid sebagai sarana untuk belajar. Makanya walaupun nyender, orang di masjid bisa pintar. Iya. Walaupun nyender setengah ngantuk, orang di masjid bisa dapat hidayah. Iya Pak. Ada jamaah itu, kalau ngaji dia nyender, ngantuk-ngantuk, dia malah yang jadi ustadz. Woi, hidayah ya kan? Iya kan? Ya, Allah yang kasih hidayah. Kita nggak ada yang tahu. Ya, boleh jadi yang di pojok-pojok itu yang ngantuk-ngantuk, malah dia yang jadi ustadz besoknya kan gitu. Nah, itu masjid. Jadi tolong Bapak-bapak, ya kalau jadi DKM masjid, jangan bikin acara yang seperti itu di dalam masjid. Ya, saya pernah nganter anak saya masuk STM di Bekasi, ya. Pas saya masuk sekolah, ya, itu masjidnya ada yang main gendang, dung 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 dung. Ya, karena saya daftar anak, udah selesai, saya nggak tahan juga, saya masuk. Dek, ini masjid, nggak boleh buat musik-musik kayak gini, walaupun gendang, yang katanya musik Islami, nggak boleh deh. Larangannya banyak. Dan kamu pelajar, laki-laki di masa Nabi yang main gendang itu perempuan. Yang main gendang itu di masa Nabi bukan laki-laki. Laki-laki main pedang. Kalau main ketangkasan pedang, samurai, apa namanya? Samurai ya? Apa namanya perguruannya? Kalau kita kan karate. Kalau silat, kalau samurai apa? Istilahnya apa? Bahasanya susah tuh Jepang. Main samurai itu
Bener. Ya, kalau kita shotgun lah ya kan. Shotgun. Ada yang main shotgun nggak sini? Hah? Shotgun. Laki-laki. Yang main gendang di masa Nabi, perempuan. Kadang perempuan kecil, tapi kalau di hadis, Jariyah. Jariyah itu ABG. Juga bukan emak-emak. Emak-emak main gendang. Udah mau jatuh tempo lagi. Gitu. Emak-emak. Lagunya Rhoma Irama dalam penantian. Aduh. Lagu Tempo Doeloe. Ya kan? Saya bilang, Bu, malu mau umur, Bu, gitu kan. Kita salah. Yang marawis tuh anak-anak ABG belasan tahun. Pakai duf. Itu pun pada momen tertentu. Maka ketika pada hari raya di rumah Nabi didatangi perempuan tuh sambil gendang-gendang, diusir sama Abu Bakar. Jangan ada di rumah Nabi seruling seuton. Keluar kalian. Dibela sama Nabi. Dak huma ya Abu Bakar. Biarkan dia nyanyi ya Abu Bakar. Setiap kaum tuh punya hari raya. Dan ini hari raya kita. Boleh. Pas lebaran tuh boleh. Khusus hari raya diizinkan. Namun Abu Bakar waktu itu memang pada prinsipnya Islam nggak mengenal musik-musik kayak gitu. Karena hari raya, khusus hari raya boleh. Nah ini menarik jamaah sekalian, yang datang pada waktu itu 2 orang budak perempuan. Saya nasihatin tuh anak-anak STM. Kamu laki-laki, jangan main gendang. Kalau main gendang laki-laki, mau jadi apa negara ini? Laki-laki tuh pakai bawa laptop ya kan, cerdas. Tapi bukan main game bawa laptop ya kan, bikin program ya kan. Nah itu laki-laki, ketangkasan main bola lah, gendang. Itu salah teman-teman, anak-anak yang main marawis itu nggak jelas. Saya dulu di pondok, saya lihat anak-anak marawis, ya, maaf ya, sampai hari ini hidupnya susah. Pinter enggak, ya, tenar juga enggak jadi menghayal. Orang main marawis itu menghayal gitu, ya, jangan, ya, salah paham. Jadi masjid buat hiburan ini keliru. Masjid buat ibadah. Ustadz, di masa Nabi ada ketangkasan pedang di masjid? Iya. Tapi sifatnya insidental. Ya. Sifatnya sesaat. Betul, pada hari raya di antara hiburannya itu pakai ketangkasan pedang. Kaum Habsyah, Aisyah ikut nonton waktu itu di bawah ketek Nabi sambil ngintip Aisyah pas hari raya. Makanya bapak-bapak nih dengerin nih, kan lagi rame juga 17-an. Sebenarnya kalau kita punya uang itu bagus bikin pas hari raya. Jadi hari raya nih yang nggak pulang telangak celinguk di Jakarta ya kan. Kalau yang di kampung kan udah otomatis meriah lah. Yang di Jakarta itu orang hari raya kemana biasanya? Lihat monyet, Keragunan, iya Pak. Keragunan atau ke Ancol. Kalau kita mau bikin, ya, menghidupkan hari raya, lomba. Jadi lomba-lomba yang 17-an itu, kalau kita mau bikin pas hari raya, dimeriahkan. Tapi lombanya yang mendidik. Jangan maksiat, jangan joget jeruk, main bola pakai daster, itu enggak didik. Tapi ngedidik. Lomba ya yang olahraga boleh. Nah, sekarang peserta bayar, ada iuran. Ya, pendaftaran. Nanti hadiahnya dari uang pendaftaran, itu judi. Enggak boleh nih.
Jadi bapak-bapak kalau jadi RT, mana Pak RT? Tolong dengerin ya, jangan pura-pura tidur. Ya. Kalau Pak RT mau bikin lomba, cari donatur. Jangan hadiahnya dari peserta. Kalau hadiahnya dari peserta, itu judi. Peserta ditarikin, satu orang pamannya sekian, 50.000. Nanti dapat dari hasil pendaftaran. Ini judi. Tapi kalau ada sponsor orang kaya, tempat saya ada orang kaya. Tapi lombanya ngedidik. Lomba ayo, lomba tahfiz. Lomba baca Quran. Jadi RT-nya pasrah. Karena daerahnya daerah Romusa, rombongan muka susah. Gitu, daerah miskin, kampung. Ada yang kaya. Yang menang saya kasih umroh. Bagus. Orang kaya, duitnya banyak. Saya kasih umroh. Hadiah nomor sekian, 1 juta, 2 juta. Lombanya ngedidik, cerdas cermat. Gitu. Baik anak-anak maupun orang tua. Dia yang bikin acara 17-an. Jadi tolong ya, besoknya kan 17-an ya. Kita memang patut bersyukur kemerdekaan. Tapi patriotisme di negeri ini mulai hilang. Orang punya jabatan, punya kekuasaan, itu jadi maling semua. Jahat. Nggak ada perjuangan buat bangsa, buat negara, sekarang udah nggak ada. Jadi isinya maling semua. Jahat. Jadi patriotisme itu bohong, cuma cerita aja. Kita hanya bisa mengenang pahlawan kita dulu begini begitu, yang sekarang nggak ada. Makanya saya kalau diundang ceramah 17-an, saya ceramah ini. Saya datengin, saya jelasin. Ya, karakter bangsa ini udah rendah, bisa dibayar. Ya, jiwa patriotisme berkorban demi bangsa dan negara itu udah nggak ada, Ya, hanya mentingin keluarga, golongan, kelompok dan seterusnya. Ya, jadi 17-an ini kadang kita sedih juga, sedih. Ya, kalau di negara lain 50 tahun merdeka, itu udah maju negara. Malaysia tuh, lihat. Makin mapan. Kita 70 berapa? 79 besok ya, Pak ya? 79. Utang makin besar. Terpuruk kesejahteraan. Sedih. Iya, sedih. Ya, tapi kita nggak boleh larut dalam kesedihan, harus bangkit. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik ya. Gitu. Makanya dicanangkan 2045 Indonesia apa? Emas. Emas apa cemas? 2045 Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas gitu. Jadi kembali bahasan kita, masjid tempat ibadah, bukan hiburan. Dan hari ini dakwah Islam itu bergeser. Udah sifatnya entertain, hiburan. Sehingga banyak ulama nulis buku zaman sekarang nih tentang masalah hiburan dalam Islam. Ada hiburan dalam Islam. Dan setinggi-tinggi hiburan dalam Islam apa Pak? Yang paling tinggi hiburan dalam Islam apa? Jihad. Jihad, ketakutan, jihad gitu. Serem nih gitu. Jihad, ulama sepakat, ada hadis Nabi SAW. Ya, jihad tuh hiburan umatku. Jihad, lihat darah, gitu. Bukan lihat perempuan, qasidahan, goyang-goyang, kiai. Fitnahnya para kiai kita. Ya, fitnahnya para kiai itu qasidahan tuh. Yadana, gitu. Minta keluar negeri itu buat IKN. Yadana, kan gitu. Lagunya dana-dana kan gitu ya. Iya. Nah, jadi tolong masjid jangan. Ada juga nggak ada ininya,
nggak ada acaranya, tapi disetel pakai tip itu, sama juga nggak boleh. Ya, tolong teman-teman yang kadang suka ngadain acara hari besar agama Islam, yang Maulid, Isra Mi'raj, itu kadang bikin acaranya diisi dengan hiburan, pakai marawis dan seterusnya. Tolonglah hormati masjid sebagai tempat ibadah. Dan kalau toh dipakai hiburan, jangan berlebihan. Misalkan dibolehkan latihan bela diri, jangan berlebihan. Kalau tempatnya memungkinkan, iya. Jadi ketangkasan pedang itu bukannya juga rame, hanya sebatas 2 orang lagi main di masjid gitu. Jadi bukan rame-rame ditonton akhirnya masjid buat latihan karate, latihan silat, bukan. Kalau seandainya ada misalnya pelajaran nih, orang ngasih contoh teknik-teknik berkelahi di masjid, boleh. Teknik-teknik bela diri, boleh. Sebagaimana hadis di masa Nabi, kaum Habasah latihan tangkasan perang. Kalau di masjid pamannya dipakai buat orang nyontoh bekam pamannya, boleh. Tapi masjid bukan buat kumpul-kumpul bikin bekam, tidak. Jadi bukan berarti dibolehkan kemudian masjid beralih fungsi. Nah, jadi di antara yang dibolehkan di sini adalah masjid untuk ketangkasan perang. Adapun mukul gendang ini terlarang. Wallahu alam bishawab. Ya, sampai sini kupas-kupas buah manggis. Puas nggak puas waktunya udah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.